Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa li jami'i ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid din wa dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa aqulu 'ala Allahi tawakkuli amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sambungan mentalaah kita ialah adapun ilmu, yaitu sifat ilmu yang berdiri kepada zat Allah Ta'ala. Jadi ilmu itu berdiri kepada zat. Maksud berdiri itu, ilmu itu adalah milik Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai ilmu pada hakikatnya. Adapun orang yang mendapatkan ilmu, bermacam-macam ilmu, apa ngarannya, ilmu teknologi, apakah ngarannya itu telah ditahu ya, itu hakikatnya bukan miliknya, itu adalah karunia Allah kepadanya. Itu nah, jadi ilmu itu artinya berdiri kepada zat. Ilmu itu hanya milik Allah. Yang ada pada kita ini ilmu disebut pada kalimat zahir, tapi hakikatnya ilmu yang ada padanya itu semata-mata adalah hidayah Allah. Nah, jadi kalau kita merasa ada punya ilmu, ingat ilmu yang ada pada kita itu bukan milik kita, itu milik Allah hakikatnya. Kalau ilmunya, kemudian kalau sifat ilmu itu milik Allah. Adapun ilmu yang ada pada kita itu hanya merupakan apa namanya, hidayatul ilmu, hidayah dari Allah. Itu. Pada hakikat tidak boleh kita merasa batin kita tuh punya ilmu. Ini semata-mata ilmu yang ada itu karunia Allah kepada kita. Maka itu ilmu itu tidak sama, ya, tidak sama semua ini Allah karuniakan ilmu itu beda-beda. Nah, itu satu sama lain tuh beda. Nah, inilah Allah, namanya Nur Hidayah. Nur itu kalimat majaz, pinjaman. Yang disebut nur Allah itu pada hakikatnya
tidak ada yang tahu apa hakikat nur itu. Nah, cuman nur itu kata majaz, pinjaman, kata-kata pinjaman. Nur itu bermacam-macam orang maknakan. Ada yang disebut dengan nur itu ialah hidayah. Ada lagi yang mengatakan nur itu adalah rahmat. Nah, jadi macam-macam. Hakikat nur Allah itu tidak ada satupun yang tahu. Nah, jadi Allah karuniakan ilmu kepada orang, kepada hamba itu berbeda-beda. Ya. Makan aja kan berbeda tuh. Ada yang bisa makan kambing, ada juga nang kada. Nah, ada yang bisa makan walot, tahulah walot. Walot tah. Nah, kami bahari lagi di Sungai Nibong tuh, bohuma. Bila ada lulubakan belubang, itu diunjuni tuh walot kono. Nah, ada aja yang kada bisa makan, ada juga yang bisa makan. Inilah kelihatan. Padahal sama pada manusia. Kenapa ini kada bisa? Kenapa ini bisa? Inilah yang namanya tahsis ketentuan kehendak Allah. Aduh. Ada lagi yang lucu, abang kami itu almarhum. Daging lambutunya kan bisa makan, tapi kuahnya makan ya. Tanggungnya aja kuahnya mama, dagingnya tuh kada makannya. Tapi umpama gula itu, kuahnya makannya. Kandang tuh, apa ngarannya tuh, bumbu nang makan. Karena dagingnya tuh nggak kada. Man, mau dihitung akal deh, baik dagingnya aja kan. Nah, hebatnya Allah matur tuh. Inilah penelitian dalam diri kita. Nah, dalam diri kita tuh, oh kenapa ini nih? Ada pakai kenapa? Jawabnya tahsis iradat Allah. Arti tahsis itu ketentuan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu tahsis kan bahasa Arabnya tahsis, ketentuan. Kuah sop tunjang tuh, kuahnya makannya, sopnya kada makan, dagingnya kada makan, tanggungnya deh. Baik dagingnya bisa makan, bajunya kada berpala juga. Amun pikiran kita tuh sulit memecahkan. Nah, itulah kita melihat tahsis Allah. Ini di dalam ilmu Allah, Allah yang tahu. Nah, itu. Tahsis iradat. Maka ta'alluq yaitu ilmu dengan segala yang wajib seperti zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Allah tahu tak bahwa ada zatnya? Tahu Allah. Aku ada, zatku ada. Dan tahu dah Allah itu bahwa dia punya sifat? Tahu. Allah tuh tahu, zatnya tuhnya tahu, sifatnya nya tahu, namanya asmanya nya tahu juga. Maka mengetahui Allah Ta'ala dengan ilmunya. Nah, tahukah Allah itu pada zatnya ada? Tahu. Tahukah Allah itu ada asmanya? Tahu. Tahukah Allah itu bahwa punya sifat? Tahu. Nah, jadi apa? Af'al, asma, sifat, zat. Nah, 4. Sama, tahu tak tahu, Tuhan tahulah. Kada mungkin ya ampun diri kada tahu. Maka itu kita sebut Allahumma. Nah, ya Tuhan ya meh ya aku nih. Nah, tahu Tuhan. Ya Allah. Nah, ya Tuhan dia manggil aku.
Maka itu ada orang dulu kalau di Kalimantan tuh orang Bahaul nih yang kami sudah namui lah. Habisnya la ilaha illallah, habisnya sambungin ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Itu pulang tambahannya pada kita sini. Ya Allah memanggil. Berarti apabila orang memanggil nama itu, dia pasti ma'rifat kepada yang punya nama. Kalau mungkin memanggil namanya orangnya kada pinando, ya. Atau jadi situ kalimat ya harfun nida. Kalau dalam ilmu nahu yaitu memanggil-manggil. Jadi dia kenal yang dipanggil itu yaitu zatnya yang laisa kamislihi syai'un. Jadi waktu itu orang Bahawul di negara. Nah, negara itu kalau zaman dahulunya indungnya ilmu di negara. Jadi kalau orang ngaji-ngaji di Kalimantan, kalau belum tamat di negara belum alim lagi. Nah, jadi orang Bahawul tulakannya kami nih ke situ. Oh aruh bang, kamu sedang orang aruh ini nggak ada awor, insyaallah kutulaki makanannya tuh perlu dulu melarannya. Tokan Bahawul, Bahawul. Tuan Guru Haji Sakrani yang Bahawul. Banyak yang alim-alim untuk kumpulan. Pidato tuan rumah bahwa untuk memimpin doa karena tuan guru dari Tembilahan aja. Takjub aku nih. Maka orangnya nih nah. Orang sana tuh kadada bersalah, jarang bersalawat betapihan aja. Mun kopiah putih ini biasa aja. Orang sana kadang nyambat kopiah haji, kopiah putih. Ini jual ya, kopiah putih. Kita pakai kopiah putih, niat ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Nah, bukan kopiah haji, kopiah putih. Jadi betul tunjulannya habis betahlil tuh. Kami bersalawaran orang betapih. Ya itu tadi wiridnya tuh. Wiridnya tuh macam persis orang kita bahari itu lah. Qul huwallahnya 10 kali. Tahlilnya 100. Tasbihnya 33. Baitu Allahumma salli abdallah salati ala as'adi makhluqa. Bahari kayak itu tembilahan nih. Cuman bahari itu kayak itu aku ingat bang. Kada zaman tuh banget apa nih ingat mas ya. Karena bahari itu kada banyak nang pintar, nang sarjana kada banyak. Wah ini banyak sarjana kan, lebih bahayanya. Nah, ya itu tadi zikirnya la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah itu berarti harus kenal sudah. Jadi seabdal-abdal kita orang awam zikirnya la ilaha illallah. Kalau sudah orang tingkat atas baru dia manggil ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah, berarti kenal betul kepada yang bernama Allah. Karena dipanggilnya, oh si Ano kesini, oh si Ano kesini, kan kenal tuh. Nah, tapi kalau kita masih belum begitu kenal, Abdallah la ilaha illallah. Nah, itu. Hayal pulang tuh, ya mbak betahlil kepada 4. Jadi baca doa tuh. Nah, itu Tuan Guru Haji Sakrani kan. Kadang kami mengambil berkah orang Tembilahan. Padahal hanya itu sekali pertemuan. Dapat kada abdalnya tuan rumah baca doa.
iya aja. Cuman Abdullah tuan rumah lah. Tapi ulun babadalawan sampian. Nah, jako iya pulang ini. Baca aja. Sopan juga mengalah. Bacalah yang karangan Datu Hidayat itu kan habis itu ada khilaf ma'alaihim ya karim mandoman orang dia pun salah kabet ku ni kada kada pati mami nakan rono gitu. Rupanya keluar nasi itu mangkok aja mangkok nah semangkok sawah bagi nasinya dia belum dia mah mangkok besi pang gulai dan gulai nampak hawan karing kat hawan tuh kan di Kalimantan ikan danau ini paling mahal hawan tuh kepalanya sana kincop kayak ini ada kita sini awaknya kincop kepala genal nah dah talah mangkok tadi hanya keluar bakul nasi memang ambil lah jadi ingkat awak mana majin nih bapak sedangnya nah kau sawang tuh cuma kada bertambah lagi bisin bakul tabulik hilang jago dia decang bertambah lagi ndak bakul tu takuliling dia lagi hilang nah jadi sayur lah segala itu tahu pipit ada aja dalam tu kacang panjang nah pakai mangkok kayak itu caranya kayak itu hingkat teh arah banyak leh sawan du 200 kan semacam je lauknya makanan bis makanan ini kisah aku lah dulu lah anu di mana hampian dap anu jah di kitab mana doa yang hampian baca tadi tu nah adkhilillahu ma'alaihim ya karim fi kuburimu wa wahid kan kangen Datu Hidayat tu aku jago ada bukunya man di tambilahan bang tertinggal nah kayak ini aja tuan guru aja nanya tuan guru tu tua orangnya orang betapih kami bisa lawan cakap orang aku ni kenapa kada betapih karena kami ni merantau jalan wajar ya tetap kada sapih lah anu jah berasa dian pian membacakan ulun menulis bacakan lah saka bacakan sampai talah rupanya di sana kada ada nang karangan Datu Hidayat kan dah tuh aku doa arwah ni 3 macam basic bila imbah maghrib lain doanya sekali ya Allah maghfir lahu warhamhu mun tidak kaguguran dauh isya saat makanan lagi nah kayaknya sadangnya pulang apalagi menimbah Jumaat tabaruhan batunan di masjid tahlil panjang pulang doanya panjang pasti jamaah tu sarik tahu banget kita aku pang beri kayak itu tahu kau lapar tuh tukang tahlil galai pulang tukang baca doa bilang 2 meter pulang panjang jemaah tuh sarik dah bakal lalu aku pang lagi anom kayak itu ya kuasa orang ada juga kayak itu jadi 3 macam lah nah maka itu tadi bila kita di zikirnya kan ada 4 tingkatan. Afdalul zikri la ilaha illallah. Seabdal kalimat menyebut kalimat yang menuju kepada Allah ialah dengan la ilaha illallah janabi. Di situ tuh kadang-kadang tukang tahlil tuh keliru juga. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apalagi di awalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul zikri fa'lam annahu la salah. Kalau di awal dengan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah. Tidak ada fa'lam di situ. Kalau dalam Al-Qur'an qala Allah taala fa'lam annahu la afdalu dzikrinya tidak ada. Nah, itu. Tapi kalau di dalam tarekat dibawa kedua-duanya. Afdalul zikri hadis fa'lam annahu Quran. Ya. Yang kedua zikir kita itu karena sudah kenal sifat Allah itu 20 macam-macam ya, kenal sudah, maka afdal baginya berzikir untuk pribadi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu pribadinya. Di tengah orang bahaul kita sini jangan dibawa kena ribut. Nah, ribut itu wajib menghindari itu. Itu ya Allah. Ada lagi yang tidak pakai ya Allah, 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 Allah. Ini orang pinando banget sudah. Wanang disebut tuh pinando banget, lebih daripada yang pakai ya. Ada itu tuh Allah, 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 Allah. Kalau guru sekumpul tuh kalau sidin berzikir Allah, Allah, sidin menari. Nah, itu lucunya. Oh, bego. Wah, nggak ada tahu gila aja. Nah, itu guru sekumpul tuh macam itu. Sidin sudah asik Allah, Allah, Allah. Tuh diri itu pikir. Nah, itu. Nah, kita sini kadeda belum kayak itu, deda gitu. Kenapa? Mungkin ilmu kita belum sampai, itu aja. Jadi kita kedua dinyalahkan. Sama sidin salawat. Hubbiri, hubbiri, begal sidin diri. Nah. Kenapa? Merasakan mahajati nama ya Allah, ya Allah, ya Allah. 3 macam lah. Nanti ada lagi namanya zikir hakikat dan ma'rifat, yaitu lewat napas masuk dan keluar. Ya kada bunyi napasnya masuk tuh diiringinya dengan zikir, napas keluar diiringi dengan zikir. Jangan zikir mengatur napas, casak kena. Napas masuk diiringi dengan zikir. Zikirnya hu. Hu-nya bukan hu Allah, hu tu huwa isim damir. Nah, jadi zikirnya huwallahu. Nah, huwallahu. Ini huwa asalnya. Allah ini lafziahnya. Jadi hu masuknya, zat makamnya. Aku yang hidup kata Allah. Begitu nama Allah tadi napas keluar, itu asma bagiku kata Allah. Dia rasakan lagi napas masuk keluar tuh dia rasakan aja. Bukan diatur, jangan oh. Tengah malaman ya gembung parot masuk angin. Nah, hendak kayak bama kada tahu caranya tuh kada tahu. Itu orang yang kada pernah lupa lagi insyaallah dengan Allah. Ya berjalan tuh. Napas masuk tuh diiringi bukan zikir mengatur napas, tapi napas tuh diiringi dengan zikir. Itu namanya zikir hakikat dan ma'rifat. Itu seluruh tubuh bergerak. Hu masuk aku zat yang hidup. Allah nama bagiku. Nah. Itu terakhir 4 macam itulah. Itu ada dalam kitab Sirus Salikin juzu keempat di ujung sekali. Bermacam-macam kalimat zikir. Ya. Arti kalimat zikir itu jalan untuk mengingat
Allah. Adapun yang pada zahirnya makhluk nih untuk kita jadikan alat mengingat Allah, ya tadi ingat yang mencipta. Namanya ta'alluq taksir, sifat kudrat. Sifat kudrat itu buktinya bahwa Allah itu kuasa, ialah terciptanya sekalian makhluk. Jadi apa aja yang dilihat, ingat yang mencipta. Oh, si anu tuh yang bikin. Nah, misalnya lemari, si anu yang bikin lemari, ialah itu kan pada syariat. Betul itu, tidak salah. Tapi kalau kita halusi, yang diulahnya lemari itu kayu. Kayu itu siapa yang menciptakan? Allah jualah. Nah, orangnya yang membikin lemari itu, orangnya itu siapa yang mencipta? Allah jual. Ya kan? Nah, lalu mengaruniakan ilmunya dapat ia bikin lemari itu mantap dari siapa? Sama situ kan? Nah, kemudian dapatnya ia melakukan dan membuat itu pertolongan siapa? Nah, jadi itu jalan asalnya, kayak itu caranya. Tapi kalau ia sudah mantap, ada orang mengatakan, tuh si anu, tuh Allah berjalan aja, tuh Allah berjalan. Amun kita kurang paham, berarti Tuhan tuh sekungan mencungkung membenda, ndak. Taliti kayak tadi, taliti kayak tadi itu nah. Kesimpulannya setuju Taliti lo pahami. Kesimpulannya siapa? Allah dia semuanya tuh. Ini aja Allah Ta'ala minum. Ini Allah Ta'ala minum ini aja. Lalu kita lu ribut kalau beda Tuhan minum. Taliti kayak tadi baik-baik. Nah, tamus Jadi kita kada semudah itu kadang-kadang menyalahkan betul orang itu kada mudah. Boleh kita kada paham, datangi apa yang maksudnya kayak ini nih. Nah, pahami apa maksudnya kayak ini, langsung ke Tuhan timbak 12 pas. Ya kan? Langsung ke gawang. Karena sudah diteliti kayak tadi tuh. Ilmu sudah. Nah, kayu siapa yang mencipta? Allah ya Ta'ala. Nah, yang tukang buat tuh bang, manusia tuh siapa maulah. Nah, lalu datangnya ilmunya bisa membuat tuh dari siapa? Nah, dapatnya membuat tuh dengan pertolongan siapa? Allah ya semuaan. Cuman itu boleh disampaikan ya makam majelis kainin. Di luar daripada itu pelihara syariat dengan hakikat. Mendibaliknya bang, mangga jadinya siapa nanam? Aku siapa menghidupkan? Disanggup lagi aku kan? Allah Ta'ala ayalah. Lalu aku bang, Allah Ta'ala aja mulah. Iyalah. Nah, nang menyuruh mengambil itu Allah Ta'ala aja, berbahaya kita di syariat. Nah, situ syariat hancur karena itu batin yang punya kerja tadi. Karena hakikat itu tersembunyi dalam batin. Maka itu dulu habarnya ada pasti juga tembilahannya ada juga gurunya nang kayak itu aja. Pembilahan lah, tembilahannya luas bang, batin. Amun niat mengambil bat si anu itu berdosa. Tapi mun berniat mengambil milik Allah kada berdosa. Mama mantapnya itu nah. Mengambil mangga si anu berdosa. Tapi kalau aku mengambil bat Allah Ta'ala kada berdosa aja. Berarti syariat kada jalan. Bila syariat kada jalan batil. Tak bisa dipecah. Yang maling dah. Maling dah. Tahu ya maling lo kok. Mambil bet si A berdosa dia.
Tapi kalau mau ambil bar Allah Ta'ala kada berdosa. Ada ya ilmu nang itu tuh. Lalunya jadi maling, ketangkapan. Maling itu kan ada ukurannya yang harus potong tangan tuh. Bukan setiap mencuri potong tangan, ada batasan. Jadi yang diambilnya tadi yaitu banyaknya 100 dinar nilainya. Jadi kalau 100 dinar maka hukumnya tetak tangan. Tetak. Nah. Banyak kah tuh kan balik pataknya, nah tangannya adalah sedekah. Tangannya pataknya mangilat doang itu. Ini baju panjang bang, lipatnya melipat. Jadi diulah-ulah kayak itu. Jadi manusia itu di Makkah itu bukan manusia alim beritaan, banyak lagi yang jahil. Kami waktu tahun 2000 tuh di Madinah tuh di masjid tuh ada maling. Maka pakaian horot benar. Punya maling rupanya. Ada saat jauh buka tangkap orang. Di masjid Madinah tuh. Ubah. Yang disangka Makkah tuh semuanya baik. Banyak manusianya juga yang kada baik. Tapi mayoritas yang macam itu tuh bukan penduduk asli. Kalau penduduk asli Arab tuh orangnya ya Allah terlalu tinggi. Kita masuk di ruko tuh lah, nukar baju. Ini berlima petugas bawa bajunya. Eksamerian. Ada yang akan 100. Nah itu adalah bawa ke situ pulang. Dan ada orang misal kamerian 150 dia pulang. Paling itu benda-bendanya. Kan. Bawa bosnya itu kan di belakang mau sandal. Bawaan bosnya tuh. Aku nyinya kan berjualan, aku terima duit nah. Situ berjualan tuh nanti luar tuh. Satu toko tuh kada sama harga. Nang petugasnya tuh kada sama mandak. Nah, Makkah tuh mentamilihan tepatot sedikit tamilihan ini Makkah. Aduh, aku bahasa Arab tuh tahan lah 2-3 ribasan. Pinanya berit jauh lagi aku. Yang ini menakan 100 pada kawannya dalam tabua ke situ pulang 150 aja. Bandenya itu bawa ke bosnya nang di belakang nang duduk nang. Itu kada tahu kisah itu sifat tu kan nak buah memukakan. Akunya nerima duit, aku ada berjualan, aku tahunya duit. Itu Arab nang bujur asli penduduk itu. Ada nang kekaluncatan tuh kan lain Arab, ada nang Pakistan, macam-macam Jadi almarhum ayah Abah Haji Talhah, kami itu bang handalan, bilano bawa sidin berbelanja, tapi tukarkan juga, sidin bahasa Arab mana, pakai tangan kayak ini, banyak juga Arab sama kepalanya. Pas jasidin kau ni lain Arab menjaga tu. Lain Arab kau ni. Iya adanya anak ndak aja sedang. Bahasa Arab aku dengar aku tahu bahasa Arab maka dengar arti. Dengar apa? Kau jadi bukan Arab, lidahmu tu lidah Pakistan. Akhirnya ngakunya betul lah. Anak Pakistan. Pinandu sidin lidah Arab, bahasa Arab lidahnya tu Pinandu sidin. Sidin kan lahir di Makkah bang. Pinandu, jadi kan dibubunguli jangan Tuhan. Kalau bahasa Arab. Nah itulah yang kita hati-hati itu ya. Semuanya itu apa di dalam ilmunya Allah. Kita ini kan tauhid ini kaji hakikat, bukan untuk zahir kan. Kalau tidak syariat hancur. Syariatu bila haqiqatun batilah. Syariat tanpa ilmu hakikat tauhid batil, tertolak di sisi Allah. Al haqiqatu bila syariatun batilatun juga. Hakikat saja tanpa syariat ditolak oleh Allah. Jadi
Kedua-duanya jalan. Di mana letaknya? Syariat ialah pada zahir, hukum yang zahir. Hakikat itu urusan hati kita. Ya, itu kadang-kadang kita nilai. Itu pribadi masing-masing aja lagi yang merasakan. Kadang-kadang kita menilai, wah ini mantap, belum tahu juga lagi deh. Kan ada kisah Pak Guru yang timbul baku sorban itu kan ada loh. Nah, guru itu belum tahu lagi dia hebat murid. Murid ini bermasuk bang laut berdua nih ngaji ketembilahannya. Sampan tuh sekong bakayo, sekong betimba. Biar naikkan tinggalam sampan tuh. Bocoran sampannya. Karena bulikan kayak itu aja, sekong timba tawas, sekong ngayo. Ujar guru, pakai apa? Kau kesini? Kami gurai pakai sampan. Sampan kami itu ya kayak tadi, nah, berdua sekong petimbanya. Timba sekali dia benjar, sekong tukang kayu. Bila naikkan kena tinggalam sampan. Bocor dah. Ya guru pakai sampanku aja. Wah, gurunya umah juga. Ayo guru apa sampan. Bila bismillahirrahmanirrahim berjalan lagi jasadan. Ada payah lagi bertimba. Bismillah jalan lagi di atas banyu tu. Rupanya murid ni yakin. Tinggalnya sampan bila bismillah nah nyebarangan betilan. Mulik kayak itu juga. Pada suatu ketika si murid tadi menyelamat. Anu guru ini esok kami nak nyelamat maharap mana guru ni datang. InsyaAllah je sedan. Ayo ha. Pergi ke pinggir laut, tanglah sedap tu incaannya nah. Mana sampan je. Dia guru tadi. Kami je makan memakai sampan pian beheri bang. Nah dia guru iya dah. Iya dah. Bismillah tu sampan guru. Kan itu bang, nak kami pakai. Ada soal lagi pakai sampan meresan. Nah dia guru iya dah. Yakin. Nah itulah bila yakin lain dengan yakin. Kalau yakin ini berpaksaan. Kalau yakin itu memang murni. Bila beryakin itu paksa. Ayo aja. Oh, guru ini sopan juga nih. Mau kamu sopan. Bismillahirrahmanirrahim. Biar pak tajun cuk tinggalam. Nah, paksa murid tadi mengangkat. Nah, angkat tidak timbul sorban. Nah, jadi ilmu ini jangan berpaksaan. Tepang bahayanya paksaan. Anu guru aja. Ayo kami merit. Nah, murid membawa nyebarang. Nah, tuan guru yang dibawa pada ilmunya dari tuan guru. Tuan gurunya tinggalam. Muridnya ini membawa sampai ke sana. Oh, nah, bulik kayak itu pulang. Nah, itu ngarannya apa? Bapaksaan. Dipaksa dan mau berhasil. Udah mau. Jadi apa? Tunggulah karunia Allah, tunggulah rahmat Allah, tunggulah hidayah Allah. Jangan dipaksakan. Pepaksaannya kan mau jadi itu aja. Tingginya tinggalam tadi. Malah jari orang. Awak tinggalam. Kenapa? Memang jalur ilmu lewat guru. Tapi hidayahnya itu lewat Allah. Nah itu. Guru ini anu nara pengarannya kalau orang ini tak teori ya. Teori aja. Prakteknya belum tahu lagi. Itu. Jadi apa tadi? Allah Ta'ala dengan ilmunya bahwa baginya Allah Ta'ala itu adalah ilmu. Ilmu itu mahal harganya. Kan mana menjadi orang baik itu 4 saja loh. Ilmu, amal, akhlak, dan pemurah. Itu aja. Bila dapat keempatnya tuh insya Allah jadi orang mulia. Ilmu dulu.
Sudah berilmu, beramal pulang. Ilmu itu diamalkan. Sudah itu apalagi akhlak. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Itu guru kami dulu bertengkar. Nah, sampai deh. Jadinya liutammimi, karena lam itu dianggapnya lam huruf jar. Jaku liutammima, karena lam situ bukan lam jar, lam mukai. Nyampe bertengkar. Lam kai menukai, bukan lam jar. Seko malah kan lam jar liutammimi, karena mau liutammama. Sama di hadis liutammama juga kan. Jadi lam itu lam mukai karena bukan lam jar. Nah, jadi kesimpulan kita Allah sendiri tahu dia bahwa dia punya zatnya, dia punya sifat, dia punya asma. Allah Ta'ala sendiri yang tahu bahwa itu ada padanya, ya. Nanti wahdaniyatu fil af'al, wahdatul asma, wahdatul sifat, wahdatul zat, tempat wahdahnya. Nah, insyaallah akan kita sambung pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa fahman wa hidayatan wa taufiqa. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana mu'minin wa alhiqna bisalihin. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.